tapi nggak ada kuncinya ya? Itu bisa. Udah kunci nih. Ada kuncinya. Mat, kunci sakan ada nggak, Mat? Tapi sakit loh Pak Wazirul. Itunya tuh kan Pinjam Pak ya. biasa. Nggak usah didokumentasikan. Tadi kan nggak pakai air, cuma Viral. nggak pakai air Pak, nggak usah ya. Tapi Jadi boleh pakai air dong. Bismillah. Ini tidak mesti ya. Nah, Ini tidak mesti Pak. Tidak mesti nih. Tapi kalau mau dipakai juga boleh. Opsional ya. Tapi sebaiknya itu tadi apa namanya Pak? spon. Ya. Jadi Untuk gosoknya. Spon Saya. pulsa. dan ini tidak mesti begini Pak ya. Boleh lurus. Lurus dulu ya. Ya lurus saja. Dan itu juga ketika mengkafani juga tidak mesti naik ke sini. Apanya Ustaz nggak naik? Tangannya. Oh, tangannya. Oh, biar bebas aja Ustaz ya. Bebas. Oh. Artinya kalau mau dicari dalilnya harus begini juga kan. Nggak ada Ustaz ya. Kewalahan nanti. Siapa yang nyuruh begitu? Iya. Iya. Ini nih titik ini penting juga nih. Maaf ya Pak ya kalau ada kebiasaan yang agak menyalahi sedikit. Secara ilmiah kita katakan kalau ada yang mensedekap apa namanya ya? Sedekap. Yaitu niatnya apa? Ini kan bukan sholat. Ini disyariatkan kalau sedang sholat. Kalau mengatakan biar dia baik, kita ada nggak perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi hukum biasanya itu adalah lurus seperti ini, baik dalam keadaan dimandikan maupun di kafani nanti. Ya ini hukum asalnya seperti ini. Tidak ada aturan atau tidak ditemukan penjelasan bahwa mayat itu harus sedekap. Karena syariat sedekap itu ketika menunaikan ibadah sholat. Itu. Maaf Ustaz, saya satu ini. Tolong Kalau jaga yang jarak namanya semua, kalau Bapak. jadi mayat kan susah melurus lain kan dia udah jarak, kaku. jaga jarak. Gimana Ustaz? Yaitu sering kita alami kalau dari biasanya rumah sakit Pak ya sudah diikat. Oke. Kemudian berjam-jam. Udah susah. Nah kita yang diminta memandikan itu kalau mau mencuci ketiaknya atau di sininya Sulit. kewalahan jadinya karena sudah Udah kaku. kaku berjam-jam. Nah makanya kalau sedapat mungkin karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda asri'u bil janais, segerakan jenazah. Kalau memang sudah jelas-jelas menurut dokter ini sudah meninggal Pak ini, ya sudah mandikan. Adapun kalau ada permasalahan lain nanti yang membuat dia terlambat disolati dan dikuburkan itu masalah lain. Tapi untuk memandikan langsung aja, biar enak Pak, segar. Masih darahnya masih Bisa digerak-gerakkan. Ini masih bisa Tapi bergerak, bagusnya ya? ini, bagusnya ini Pak ya. Masih bisa. Jadi tanpa ini kita bisa ini apa? Oh ya. Bagusnya nih. Apalagi kalau ini bisa digerak-gerakkan ini. Ini bisa dijaga Ya, atas. ya jadi kita tidak perlu apa? Kamu tidak perlu membalik. Tidak mesti membalik ini. Sudah bisa dari belakang dibersihkan. Cuma kalau ada yang lebih ini lagi. Oh, jaraknya lebih lebar. Itu ini kan bisa digerak-gerakkan Pak. Bisa. Bisa Ustaz. Nah, kita mulai Pak ya. Ya Ustaz. Biasanya itu sebelum mengangkat mayat ke sini itu kita sudah siapkan itunya. Apanya? Ya, jadi nanti pas sudah bersih, Langsung ke kayak kenapa Ustaz ya? ya. Kita kasih siapkan yang kamar dulu tuh mana? Karena sudah terlanjur naik. Oh, ini selesai nanti kita kapan di sini sama Pak Ustaz. Nah, Ya. kita ya. Nah. Imajiner aja Jadi imajiner. ibaratnya mana tak sarung tidak ada Pak ya? Sarung nggak ada. Jadi pinjam Pak ya pinjamin. Ini. Ya. Ibaratkan ini adalah Wah, ada ya, satu. Ya. Ini kan mau dimandikan. Jadi saat kita mandikan itu yang namanya tetap auratul ghaliza itu aurat besarnya itu tetap tidak haram hukumnya kita ini Pak. Memang boleh disentuh tapi tidak dilihat. Apakah mau menyentuh secara langsung tanpa ini ataupun dengan ini tidak ada masalah, tapi melihatnya tidak. Kecuali ya
Kalau dalam keadaan darurat, apa yang darurat? Di rumah sakit belum dicabut itunya. Katakan ini Pak, kalau tidak keluar air seni jahat merubah ini. Nah, itu kalau mengharuskan kita harus melihat, karena dokter tidak membukanya ya terpaksa keluar. Dan juga itu dilihat, kalau mencabutnya itu ternyata berpengaruh pada anggota di sini, udah potong aja. Begitupun apa namanya gigi palsu. Kalau memang ini sudah sudah tertanam begitu dan ini menyebabkan nanti dia terzalimi dengan cara mencabut, mengambil gigi palsu itu, berarti ulama memfatwakan biarkan, tidak apa-apa. Ya Pak ya? Ya Pak. Nah, seperti walaupun yang memandikan anaknya, anak kandungnya, anak kandungnya laki-laki, bapaknya yang memandikan anak kandungnya laki-laki, apa harus begitu? Semua laki-laki yang jelas paham dengan tata cara memandikan. Kalau keluarganya lebih afdal. Kenapa? Kalau mayat ada aibnya, keluarganya lebih pantas menyembunyikan. Tapi walaupun bukan keluarga, tetap haram hukumnya. Oh saya tadi memandikan itu ada begini, wah jangan Pak. Tidak dapat pahala jadinya, malah dapat dosa. Karena menggibah kan, menggunjing. Hukum hidupnya sama dengan hukum matinya. Nah, seperti yang kita sudah pelajari di materi, tetap auratnya tidak dilihat. Boleh disentuh, tapi dimulai dengan apa Pak? Membersihkan kubul dan dubur. Jangan sampai di duburnya itu ada sisa-sisa kotoran, seperti halnya mencebok diri kita. Ya. Nah, makanya ini kalau merasa jijik, apalagi kalau itu bukan orang tua kita sendiri, nah ini tentunya diperlukan. Ini diperlukan. Jadi seperti halnya kalau kita mencebok diri kita, habis buang air besar, habis buang air kecil, itu yang kita lakukan dulu. Kan kalau kita mandi junub, mandi Jumat, dan mandi haid, begitu kan Pak ya? Ya. Dibersihkan dulu kubul dan dubur. Setelah bersih, kita mulai dengan anggota apa? Wudu. Anggota wudu. Anggota wudu itu apa? Anggota wudu itu adalah kedua tangan, kemudian ini karena nanti sampai di sini juga seperti kita berwudu. Berarti memulai apanya Pak? Gelangan. Bukan ini. Tangan dulu. Ini dulu. Nah ini. Jari. Kita mulai dulu seperti halnya kalau kita berwudu. Kita berwudu kanan, kiri, kemudian memulai apanya? Nah ini biasanya dalam kondisi hati-hati boleh kita miringkan. Wah ini tinggi sekali, kemudian berat ini memerlukan bantuan. Nah, apakah mau dibelokkan ke kanan atau ke kiri? Bapak ke sini saja Pak. Sini Pak. Nah, Bapak ke sini. Kiri ya. Ya. Kaki. Jadi ininya memang tidak berkumur-kumur. Masa ini kumur-kumur itu kan kalau kita hidup bisa ini ya. Tapi ini sekedar membersihkan mulut dan giginya. Ingat tidak memasukkan air. Oh. Nah setelah itu seperti apa? Kalau sudah kan hidungnya ya. Biasanya kita istinsyak namanya. Ini cukup membersihkan bagian-bagian di sini. Lalu wajah seperti halnya kalau kita berwudu. Kemudian tangan kanan dan tangan kiri sampai di sini. Siku lewat sedikit Pak. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berwudu itu lewat ke sini, bukan sampai siku aja. Nah, setelah itu ambil air, usap seperti halnya kalau kita berwudu sendiri, dan kedua telinganya. Kalau kita berwudu dengan cara begini, ya begitu juga dia. Lalu kedua kakinya kita ini. Kalau kita berwudu pakai begini, ya begini juga. Kalau pakai ini Sat, boleh juga Sat. Enggak yang sah hadisnya itu. Jangan sah. Biasa gini. Cuma di hadis itu tidak dijelaskan apakah beliau memakai kelingking kanan atau kelingking kiri dalam berwudu. Nah, karena ini kita lakukan untuk ini berarti kita berhubungan juga seperti ini. Itu disiram pakai gayung atau gimana? Ya kalau gayung jangan berlebihan juga.
Kemudian begitupun yang kaki kiri sampai di sini. Lalu memulai menyiram sebelah apa? Kanan. Kalau sebelah kanan juga di belakang kita masukkan di sini. Lalu siram sebelah kiri. Mau dipakaikan sabun ya, pakai sabun, sampo pakai. Ingat daun apa? Bidara. Nah, kalau ada daun bidara, ada Pak di sini ya? Ada. Mana Pak? Di sebelah sana kan? Di jalan sana Ya. ada Ustaz. Jadi ini yang mau dipakai memandikan kira-kira segini Pak ya? Iya. Sebenarnya ini juga cukup. Jadi daunnya itu ingat berduri Pak ya? Iya. Berduri, hati-hati. Daunnya enggak Ustaz, batangnya berduri. Ya, daun terkadang ada juga itu Pak. Oh, ada ya. Jadi kalau tidak ini kan, ya jadi dia akan berwarna agak hijau-hijauan, Iya. agak menyengat. Kalau tidak ada ya berarti Ditumbuk enggak? Enggak. Ada sabun, bisa kan ada sabun bidara? Boleh. ya. boleh kalau sudah jadi sabun. Iya. Begitu juga siapkan sedikit untuk bilas terakhir yang ada campuran kapur barus. Sedikit, kira-kira satu ini baskon, yaitu nanti disiram ketika yang paling terakhir. Sudah 3 kali seperti tadi. Kalau memulai yang kedua, mulai lagi dengan anggota wudunya lagi seperti tadi. Siram sebelah kanan, sebelah kiri, sampo, sabun, semuanya dibilas 2, 3 pun begitu. Tetapi yang ketiga terakhir memakai yang ada kapur barusnya. Ustaz, menurut saya pernah lihat ada yang memandikan di duburnya itu disemprot pakai air gitu, Ustaz, bersih bener gitu. Oh begitu betul Ustaz. Allah, kalau hidupnya, kalau orang masih hidup dikasih begitu nggak Pak? Iya, maksud saya ini kenapa syarat siapa komentarnya dia ini harus bersih, karena kalau ini nggak bersih maka dia akan dikubur, akan disiksa bagaimana gitu. Bersih, saya bersih aja itu. Kalau kita sendiri sudah ini tadi, ya artinya memperlakukan seseorang seperti diri kita sendiri. Bagaimana sih bersihnya kalau diri kita sendiri? Tapi kalau harus disemprot begitu, karena nggak tahu. Ustaz, kan sunnahnya kan kayak kita manusia juga kan tadi kan di wudhu kan dulu baru kita mandikan. Iya. Nah ketika setelah kita wudhu selesai mau mandikan kita kan menggosok badan nih. Kena kemaluannya kan kalau kita hidup kan batal Ustaz katanya. Iya. Nah kalau dia mayat enggak, karena beda-beda orang gitu maksudnya. Ya, ini kan kita ngurus ini, bukan diri kita Pak. Itu makanya logika itu yang Iya. enggak apa-apa saya. Nggak apa-apa. Ingat sekali lagi, menyentuh iya, tapi melihat tidak. Ya Pak ya? Perhatian ini karena terhormat. Ketika dia hidup begini terhormat, mati juga begitu terhormat. Ya. Kalau suami atau istrinya sendiri, Ustaz? Ya istrinya boleh ikut memandikan, tapi siapa yang membantu? Kalau putranya atau pamannya yang mahramnya nggak apa-apa, tapi kalau di situ bukan mahramnya, ya lebih baik mundur, serahkan kepada orang lain. Sebaliknya juga begitu, kalau yang meninggal adalah perempuan, suaminya boleh ikut, tapi siapa yang mengikut? Apakah wanita yang ikut itu mahramnya laki-laki ini? Silahkan kalau mahramnya, tapi kalau bukan ya mundur, karena Nabi SAW sendiri ketika putri beliau Zainab, ada putri beliau namanya Zainab meninggal dunia itu, beliau tidak ikut memandikan, yang memandikan adalah perempuan. Beliau hanya memberi arahan dari jauh. Itu yang sah hadisnya Pak. Wallahu a'lam. Nah kita sekarang dianggap selesai Pak ya? Ya. Satu Ustaz. Dalam keadaan tertutup ininya nih. Ya. Satu. Jadi ini saya mau ulanginya dulu, kalau posisi umpamanya ininya kan kadang ada yang nggak lurus, ini dibiarkan aja seperti ini ya, atau kita Mau usahakan dipaksa begini? nanti patah ya. Ya kalau hidupnya kita nggak boleh paksa ya matinya juga. Ada dulu di sini di dekat Celengsi itu meninggal karena hidupnya memang, saya sudah jelaskan kemarin, dia bengkok Pak, begini bengkok seperti apa? Orang duduk. Ya terpaksa begini. Sampai di bawahnya lahatnya juga begini.
bentuknya tidak lurus begini. Ya. Masa mau dipaksa? Hidupnya tidak boleh dipaksa ya, matinya juga terhormat tidak dipaksa. Oh, jadi kalau bersihin awal kita mau wuduin, membersihkan perut juga nggak usah dipaksa. Ya, yang menekan baru dilakukan gitu. Ya, ini pertama tidak ada keterangannya begitu Pak. Yang kedua, sebagian ulama menganggap itu adalah kezaliman. Ya. Kecuali kalau medis mengatakan bahwa itu cairannya nih, ini di perutnya nih. Mungkin hal itu dibolehkan, tapi dengan artinya rekomendasi medis ya, bukan kita sebagai orang yang Awam. yang tidak banyak tahu tentang itu. Kalau medis mengatakan tolong di ini, karena itu akan keluar terus. Tapi itu dalam batas tertentu juga. Karena ulama mengatakan kalau memang terus mengalir, apakah itu dari dubur atau dari anggota yang lainnya, itu disumpat nanti pakai kapas. Ya. Ustaz, boleh tanya dulu Ustaz? Silakan Pak. Pertama Ustaz gini Ustaz, kalau kan habis mandi selesai, ini kan pakai tutup basah nih Ustaz. Iya Pak. Kita sebelum membawa ke kain papan di ruangan situ, kain ini mungkin untuk diganti atau dianduin dulu. Dihandukan dan diganti nih. Ganti paling kering lagi Ustaz ya. Yang Jadi kering. waktu ngangkat dalam keadaan tertutup juga Ustaz begitu kan. Tertutup. Sampai di sana pun harus dijamin Tertutup. nggak kelihatan itunya. Iya, saat auratnya. auratnya nggak boleh dilihat. Nah yang terakhir dari saya Ustaz, ini kan kita misalnya baby atau anak kecil Ustaz, kan dia nggak berkata auratnya nggak pengaruh. Barang kalau anak-anak dia nggak pakai tutup, tetap nggak boleh. Kalau anak-anak, Begini, yang memandikan siapa? katakanlah orang tua. Kalau orang tuanya, ulama agak membolehkan itu kalau anak-anak. Kalau itu kalau orang lain. Kalau orang Padahal pun buka terus kenapa sih? Kalau kayak tim jangan ngobrol lagi. Ini nanya lagi nih. ya, Sengaja itu. ya Pak ya. Kita pindah ke ini Pak. Pindah. Pindah sendiri. Praktek basah aja. Digotongnya ya.